Shalom, salam sadis, salam weekday. Ketemu lagi di hari Senin. Udah semakin dingin di Jepang sini juga hari ini tambah dingin ya. Ah, jadi market hari ini nutup candle weekly-nya jelek, nggak bagus, langsung habis nutup candle nggak lama langsung SOR dia ya, koreksi ya. Koreksi sampai ke 16 ribuan something ya, semoga ketahan di situ lah. 16 ribuan lumayan kuat supportnya ya, seharusnya bisa ketahan lah, kita harap bisa ketahan di situ. Jadi sedikit kita bahas hari ini market. Sebelumnya uh, saya buat video, udah agak naik dikit balik ya. Market cap di sekarang 820,2 billion, volume agak naik 45,5, dominance 38,0. Naik dikit. Kemarin lumayan turun sampai 37,8 ya. Uh, BTC di 16.212, ETH di 1174, BNB agak drop 5%, 296. Kemarin sampai 300 something ya, lumayan. XRP di 38, koreksi 4%, kemarin sampai 40 sen ya. Ya koreksi-koreksi kecil juga lah. Semoga tadi pas buang ada yang serok, semoga udah mantul ya. BNB udah mantul balik, tadi sempat ke 288 ya, ini udah 296 lagi ya, lumayan lah. Semoga ya, saya rasa nanti juga hari ini market Senin belum gimana. Tadi saya cek juga di ininya, event minggu ini juga kayaknya Senin nggak terlalu gimana. Hari ini agak sedikit ini ya, paling gejolak sedikit. Lihat mungkin salah satu presiden Fed, si Bulat, hari ini ada dua yang ngomong, si Bulat satu, si William satu. Jadi si Bulat ini yang mungkin dia masih agak hawkish. Sebenarnya di dalam udah banyak mulai dovish, mulai ini kan, ya seperti saya bilang, ada beberapa yang ada 4 orang kalau nggak saya dengar yang masih agak hawkish, termasuk si Bular ini yang nanti akan speak itu. Semoga nggak terlalu gimana. Tapi overall nggak terlalu. Senin Selasa mungkin yang agak kita hati-hati. Rabu banyak sekali event bahaya gitu. Itu market kayaknya juga si Mbak Jerome ya di penutup bulan. Nah ini yang agak krusial, kita agak hati-hati gimana market mau dibawa. Memang 2 hari lalu news agak positif, si Sajet mau recovery market ini tuh. Tapi kalau kita lihat ininya juga masih rada-rada ini juga ya. Eh, Tiba-tiba Chinese di China demonstrasi besar ya. Makanya hari ini market Senin buka karena yuan ini renminbi. Jadi dolar menguat gitu ya. Mau dolar menguat, emas agak drop. Hari ini kalau mau trading emas sih yang buat bisa sih kayaknya. Saya rasa hari ini bisa, emas bisa malam ini bisa minus di atas $10 mungkin. Lebih $10 atau lebih dari $10 gua rasa bisa minus hari ini. Kalau lihat ini ya, dolar agak karena agak negatif, China itu dolar rada menguat gitu. Dan juga ya kita lihat lah nanti malam gimana ya. Yang agak hati-hati juga, saya juga agak tunggu ini monthly candle-nya nutup, karena udah segera hari ini 28, besok 29, 30 ya kan. Tanggal 1 hari Kamis pagi, tanggal 1 ya 30, malah banyak event yang ngeri-ngeri juga. Makanya nggak tahu nih arahnya gimana. Kalau sempet monthly-nya nutupnya jelek, wah bahaya nih nanti. Jadi masih ini hati-hati, kita nggak terlalu ini ambisi. Tapi ya market saya rasa sih untuk hari ini setelah dia koreksi 16.000 something, mungkin nanti juga nendang-nendang balik ke 16.400. Tadi nutup di 16.400 ya. Aduh kurang.
Ya, mana tahu hari ini mungkin juga nanti bisa kembali ke 16.400, 16.500 ya rasa gitu. Ya, ya kita lihat lah, market masih di situ, nggak terlalu ini hari Senin ya, nggak terlalu gimana. Jadi sedikit saya jawab pertanyaan kalian kemarin yang nanya ini, minta bahas ini. Kalau yang tanya soal stable coin, soal Z itu ya, yang Cardano itu udah pernah dibahas sama ini Charles Hoskinson gitu beberapa bulan lalu lah. Karena saya nggak terlalu tertarik stable coin, saya tahu ada regulasi, mas saya nggak ngikutin sedikit, saya ada lihat ulasannya ya, hitungannya dia beda dengan USD dengan USDD. Dia udah dia hitung algoritmiknya ya kan, kalau nggak salah dia juga 4:1 kalau nggak salah. Jadi 4 Cardano, 1 Z gitu ya. Jadi dia backup 4 kali gitu, 4:1 gitu. Bukan 1:1 seperti kalau dulu uh, Luna, Lunsi sama UST gitu kan, 1:1 algoritmiknya gitu kan, agak bahaya. Uh, itu saya nggak terlalu ini sih, karena saya ingat saya kan udah bilang agak kita hati-hati, yang kita nggak tahu regulasi ini gitu kapan selesai. Banyak kayak kok kapan ya, saya mana tahu gitu regulasi ini. Bukan kita tahu ini ada regulasi yang sedang digodok, seberapa lama ya kita nggak tahu. Kalian tahu sendiri kan, yang namanya di Kongres kerja kadang mereka lelet lama sekali, ketunda gitu ya. Walaupun sebagian ini bangun narasi mau cepat kayak si Kevin O'Leary ya, si hantu blau itu juga, oh dia dia mau secepatnya. Tapi ya, ngomong ini kan yang godok kan di Kongres ya kan, orang SEC, si FTC sama Kongres bahas ini itu saya rasa masih makan waktu, belum ini. Cuma seperti yang saya sarankan, kalau nunggu-nunggu juga Pasdam kan gatal tangan pengen serok, maka saya udah katakan berapa 2-3 bulan lalu kalau nggak saya pernah ingatkan, hati-hati itu ya. Yang kita udah tahu, pemerintah yang agak mereka target kan pertama si stable coin. Makanya kalau buat kalian, saya ada yang tanya kok gimana, saya kadang kalau ada yang stable coin jangan dulu gitu ya kan. Kan udah saya ingatkan, yang kita ambil yang agak safe, misalnya seperti yang udah sebelumnya saya katakan, Chainlink ya kan. Chainlink dia kerjasama sama Swift gitu ya kan, dan juga dia pemerintah butuh dia, karena bukan soal dia punya blockchain itu, Chainlink Oracle-nya itu semua butuh dalam pengambilan data, baik di on-chain, off-chain, atau traditional data ya. Chainlink masih the best. Dia sendiri di belakang pemerintah juga pakai fasilitas dia gitu, teknologi dia gitu. Jadi ya kayak Chainlink sebelumnya kan itu boleh saat DAM kalian mau serok, misalnya mau invest ya koin-koin gitu. Terus terakhir kalau nggak salah 3 minggu lalu kita dengar kabar Polkadot ada kerjasama sama Fed ya kan. Nah yang kerja sama pemerintah kita rasa lebih aman, boleh kalian mau serok. Terus apalagi ISO 222, ISO 2 itu yang Swift Code juga udah dapat license ya kan, kayak XRP lah, XLM lah, XDC lah, Habar, Algo, ya kan, apalagi Celo kalau nggak salah juga. Cardano dalam proses permohonannya gitu, ya kan. Nah yang gitu-gitu kalian mau serok saat DAM, kalian mau invest ya silakan gitu, karena kita lihat lebih safe. Tapi kalau yang misalnya ada, apalagi udah ada rumor gitu kan, misalnya NIR ya kan, NIR kita tahu udah proyeknya terkendala karena kasus FTX ya kan. Terus dia juga ada stable coin. Nah yang begitu gitu yang belum jelas ininya jangan dulu ya kan. Yang gitu-gitu yang udah ada masalah, terus juga regulasi itu pasti. Nah yang gitu-gitu jangan dulu, tunggu. Nah gitu-gitu sebaiknya jangan dulu. Cuma kalau misalnya Anda mau scalping atau swing sebelum ini regulasi keluar, ya boleh-boleh aja. Cuma tetap ada resiko ya, cuma masih lebih kecil ya kan. Kalau untuk serok swing atau scalping
Apalagi scalping ya, itu kan cepet gitu. Kalau Anda mau yang nggak masalah gitu. Karena regulasi ini kapan keluar? Kemarin itu berita-berita, oh diharapkan akhir bulan 11 atau bulan 12 gitu ya kan. Tapi kayaknya nggak bisa. Ini udah stop, mereka tersendat juga. Berita-berita kurang ada diangkat pembahasan ini. Saya rasa bisa molor, bisa aja regulasi ini molor sampai pertengahan tahun depan gitu. Jadi kan nggak mungkin juga pas dam kita lihat udah murah kita nggak serok, ya udah ambil seperti yang saya bilang, kalau gatal kita pengen invest, kita cari yang lebih safe, yang nggak ada masalah gitu ya kan, yang bukan stable coin dan privacy itu juga ditarget ya kan. Privacy itu pemerintah dia nggak mau, dia selalu harus ada ini. Makanya Cardano bilang dia mau buat privacy tapi ada backdoor, pintu belakang. Kalau misalnya ada masalah, dia izinkan pemerintah masuk untuk cek gitu. Itu menurut dia. Nah, kita nggak tahu. Soalnya Cardano, si Charles Hoskinson juga sering ke Washington DC, juga ketemu para regulator, para senator, ya ini bahas mungkin Cardano aman. Tapi ya nggak ada yang guaranteed. Nggak ada yang tahu, ya kan? Saya nggak tahu, Anda nggak tahu, kita nggak ada yang ini. Karena kita bukan orang bisa, kita bukan orang pemerintahnya. Ya kan? Kita cuma lihat news, analisa gitu. Ya, jadi hindari aja yang koin-koin, apalagi punya JS gitu ya, Justin Sun ya, itu hindari yang gitu-gitu. Ada yang tanya, saya udah bilang yang otak mafia kayak JS lebih baik nggak nyentuh. Masih banyak koin bagus kok. Ya kan, kenapa harus ini? Oh, udah murah kok. Masih juga banyak koin yang udah murah gitu, yang masih. Jadi nggak harus, kenapa saya kadang bingung lihat kenapa harus stick ke koin itu gitu. Masih banyak pilihan gitu. Ya. Jadi hindari yang itu dulu, ya kan. Tapi yang musero, yang aman, yang safe, yang misalnya ada kerja dengan pemerintah, ya pasti mereka lebih aman, nggak dicolek gitu, ya kan. Itu aja. Kalau yang privacy ya jangan. Kalau kalian cek, oh ini coin privacy, jangan. Terus kalau masih yang stable coin untuk cari amannya, ya jangan dulu, sabar dulu gitu. Tapi kalau misalnya buat scalping, ada event, oh ini kayaknya ini pas dam murah nih, ini beberapa hari ke depan ada event, Anda mau coba, itu silakan gitu. Tapi kalau untuk long invest, ya paham, tolong diingat lagi ini bahasanya literasi. Kadang saya capek saya sampaikan, masih juga nanyanya di situ-situ juga gitu. Saya juga bingung kadang. Malah kadang saya udah jelas ngomong A, yang nanya ke C gitu. Nggak nyambung gitu. Ya. Jadi kalian perhatikan sendiri, misalnya andai kata kurang ini ngerti, ya bisa tanya di komen gitu. Juga banyak Cuan Army akan bantu jawab gitu. Ya. Jadi itu aja pendapat saya hari ini di hari Senin. Saya rasa market belum terlalu gimana gerak, karena juga ini juga nutup candlenya agak jelek. Saya masih patokan, saya masih mau lihat hari Rabu ini agak ini. Sebenarnya saya lihat event-eventnya, PCE-nya ya kan, GDP, terus juga si kakek Jerome akan speak juga ya kan. Terus ini monthly candle-nya nutupnya bisa kemana ini? Ini yang saya agak ini wanti-wanti gitu ya. Uh, jadi kita lihat lah, sabar. Nggak usah takut lah ngadepi market udah down sekali kalau dia ada bantingan. Yang penting ingat, saya selalu ingatkan, jangan all in ya kan. Peduli setan orang mau ngomong apa ya kan. DCA itu adalah strategi was, bla bla bla. Jangan dengar orang, duit Anda, kantong Anda, ya kan. Teknik invest itu Anda pelajari orang-orang yang sukses. Jangan dengar yang anak-anak kemarin sore yang masih kencur, yang banyak ngomong, yang belum ada bukti gitu. Kalian lihat para orang sukses itu, cara awal mereka selalu DCA. Orang-orang yang sukses itu yang sekarang mereka juga akumulasi sistem DCA gitu. Ya. Jadi
kita belajar dari orang sukses, bukan belajar dari orang nyinyir atau orang-orang yang baru bau kencur yang sok tahu gitu. Oke, hidup selalu belajar dan belajar dari orang sukses, bukan belajar dari orang gagal, orang nyinyir. Oke, jadi begitu aja video hari Senin ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.